sebetulnya mau tanya tentang ini. Ini mungkin nanti ke Prof. Taufik juga ke Prof. Yusuf. Kalau politik identitas ini kan tadi bicara soal memahami atau memahami tentang perbedaan dari sisi identitas, dan banyak sekali identitasnya. Nah, kalau misalnya kaitan dengan soal Islam moderasi, yang di satu sisi diharapkan ada satu pemaknaan kelenturan ya tentang bagaimana hidup kita secara sosiologis begitu, dan membentuk jaringan-jaringan. Nah, sementara di politik identitas ini saya melihat pada aspek-aspek tertentu ada yang bersifat kalau terlalu kanan misalkan menjadi ekstrim, atau kiri juga terlalu ekstrim, sehingga justru pada akhirnya ini menjadi persoalan baru. Gitu. Jadi identitas itu terbentuk, tapi kemudian memunculkan persoalan baru. Karena boleh jadi pada tingkat tertentu identitas ini memberikan sisi egoisitas dari pribadi-pribadi mereka yang ada dalam satu komunitas itu. Nah, mohon tanggapan Prof tentang relasi antara Islam moderasi dengan persoalan politik identitas ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mangga Prof. Yusuf, silakan. Iya, menarik Pak Rahmat ya. Baik, persoalan Islam moderasi ini kan sebetulnya untuk sementara ini slogan ya. Untuk saya tidak mengatakan slogan politik. Ya. Maksud saya bahwa ini sah-sah saja untuk diskursus pada persoalan kebangsaan. Tapi ketika berbicara akademik, itu harus kita preteli dulu, harus kita bahas dulu. Apakah itu sekedar diskursus atau wacana saja yang itu berlaku temporer. Gitu. Satu saat kalau rezim ini berganti, bisa menjadi berbeda. Gitu ya. Iya, kan lagi-lagi politik identitas juga menurut saya, identitas kekuasaan, siapa ya hari ini yang berkuasa. Tapi terlepas dari itu semua, kita nggak bisa berbicara tentang bagaimana menjumpakan semua aspirasi kemudian menjadi satu kebulatan tekad kalau dalam bahasa Orde Baru dulu ya. Tapi untuk saling memahami, agree in a disagreement itu penting. Jadi saling memahami, saling menghargai. Nah, Islam moderasi ya, ini sebetulnya lebih pada diferensiasi interpretasi menurut saya. Jadi perbedaan interpretasi yang ujung-ujungnya pada klaim kebenaran. Nah, yang dikhawatirkan menurut saya, klaim kebenaran ini menjadi alat kuasa, alat hegemoni. Misalkan begini ya, bahwa saya bukan berarti tidak setuju dengan moderasi, sangat setuju karena genealogi saya itu di situ sebetulnya, cuma dari perspektif akademik ya. Cuma ketika diseret pada politik kekuasaan sebagai alat hegemoni, nah ini problem. Misalkan gini, kita dipaksa untuk berpikir moderasi. Pertanyaannya, moderasi ala apa? Gitu. Mohon maaf, misalkan apakah ala NU, ala Muhammadiyah, ala Persis, yang itu juga identitas politik itu punya keywordnya masing-masing gitu. Jadi kalau saya sih memahaminya moderasi di sini bagaimana saling menghargai perbedaan-perbedaan, baik yang Anda katakan tadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan itu realitas historis nggak bisa dihilangkan begitu saja. Ekstrem kiri ada, ekstrem kanan ada. Nah, sekarang ada ekstrem tengah-tengah, ekstrem moderasi. Nah, nanti diuji oleh sejarah menurut saya, mana yang akan menjadi menjadi patokan dari warga bangsa paling tidak di Indonesia ya. Apakah kanan, kiri atau tengah gitu. Nah, terlepas dari itu semua, bagi saya, bagaimana kita saling menghargai perbedaan-perbedaan itu dan memberikan ruang yang sama gitu. Saya kira kalau menurut beberapa pengamat bahwa ekstrem kiri itu bisa diambil, enggak, la syarqiyah wala gharbiyah, kira-kira gitu ya, tidak barat tidak timur.
gitu. Nah, ternyata kalau saya lihat asumsi dasar dari masing-masing diferensiasi tadi itu adalah perbedaan cara menafsir, gitu. Perbedaan cara menginterpretasikan teks. Kalau bicara agama ini ya. Nah, menjadi problem ketika perbedaan interpretasi ini terwujud sikap klaim kebenaran yang pada akhirnya menafikan yang lain dalam rangka hegemoni kebenaran. Jadi monolitik gitu ya. Bahwa misalkan begini, Islam saya adalah Islam yang paling benar. Islam kelompok saya, Islam kelompok yang lain adalah Islam yang paling salah dan seterusnya. Nah, ini kan menurut saya klaim kebenaran ini menjadi alat untuk, kalau mereka berkuasa, alat untuk menegasikan kelompok-kelompok pemahaman yang berbeda, yang ujung-ujungnya manipulasi kekuasaan atas nama agama. Gitu. Tentu mereka pakai teks-teks kitab suci untuk menyatakan bahwa apa yang saya pegang itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan teks kitab suci. Kan begitu. Jadi kira-kira begini, kalau dalam teologinya ya, semua kelompok agama ini berusaha untuk menafsirkan teks-teks ajaran dan kemudian dimanipulasi kan dalam rangka menangkap kehendak Tuhan yang sejati. Pertanyaannya, kehendak Tuhan yang sejati itu yang mana gitu? Misalkan begini, saya ambil contoh. Konsep khilafah oleh teman-teman kita yang mengusung khilafah ini, konon katanya didukung berbagai doktrin agama atau doktrin Islam, bahwa inilah yang absolut, yang mutlak, gitu. Selebihnya tidak, bahwa khilafah harus diwujudkan di muka bumi ini. Nah, itu kan sebetulnya masih, menurut saya, itu masih interpretasi dalam teks kitab sucinya. Nah, kalau itu hanya disimpan untuk dirinya dan komunitasnya, saya kira nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika dideklarasikan, kemudian dipaksa orang untuk mengakui kebenaran yang menurut saya masih relatif. Karena ada kebenaran-kebenaran yang lain yang di ruang luar ruang dirinya gitu. Yang akhirnya muncul sikap-sikap anti pluralisme, anti demokrasi, bahkan lebih ekstrimnya dehumanisasi. Kalau kita saksikan hari ini peperangan yang ada di Arab Spring misalkan, kalau kita lihat mazhab besarnya adalah Syiah dan Sunni, itu kan sebetulnya dari sini, dari diferensiasi interpretasi. Mereka sama-sama mengklaim bahwa apa yang mereka tafsirkan adalah otentik kehendak Tuhan. Gitu. Jadi ini kira-kira menurut saya, ini rebutan kehendak Tuhan. Gitu. Padahal kalau saya melihat Tuhan tidak begitu-begitu amat. Iya kan, ini sebetulnya rebutan kehendak Tuhan. Seakan-akan begitu. Tapi ironinya adalah ini dipakai untuk alat memperisur atau menekan kelompok-kelompok lain supaya mereka tunduk. Artinya dihegemoni itu kelompok-kelompok lain. Jadi gitu ya Pak Rahmat ya. Jadi saya kira kalau menurut saya biarkan saja aliran-aliran itu tumbuh subur di Indonesia ya. Tinggal bagaimana kita akademisi, para negarawan, dalam hal ini pemerintah, ormas dan tokoh-tokohnya misalkan ada edukasi bagaimana menghargai perbedaan. Makanya saya suka seloroh gitu, suka guyon. Sebetulnya mereka itu pantasnya sebelum jadi negarawan, sebelum jadi pejabat atau sebelum jadi ulama, sekolah dulu di studi agama-agama atau di RS. Itu kira-kira ininya ya, seloroh saya ya, karena kalau sudah jadi kalau sudah jadi pejabat, apa yang dia katakan jadi kebijakan, gitu. Itu problemnya. Misalkan di Kementerian Agama, menterinya Pak Menteri misalkan
sebelum menyatakan sikap-sikap yang itu menjadi kontroversial, misalkan, mestinya harus dikaji dulu. Apapun itu, mau Islam moderasi, mau moderasi beragama, dan seterusnya, kita kaji dulu, kita godok dulu di perguruan tinggi, kemudian kita cari mana yang lebih soft untuk mensuarakan, dan kemudian tidak perlu memaksa orang harus bersikap moderasi begitu. Karena konsep moderasi bisa berbeda-beda antar kelompok. Saya kira gitu ya Pak Taufik ya, pendapat saya. Dan ini bisa dielaborasi oleh Pak Taufik dan teman-teman. Silakan. Thank you. Siap, Prof. Yusuf, makasih. Ya, jadi saya juga kemarin di Al Jazeera itu kan baru-baru itu ada ngumpul ya, sebelum ini kemarin, minggu kemarin lah ada ngumpul dan itu ramai sekali obrolannya antara pihak Taliban dan pemerintah Afgan kan. Itu di salah satu kayaknya di Arab, salah satu negara Arab yang lain ya kan. Rame gitu dimediasi oleh, termasuk ada orang PBB gitu. Minggu kemarin ya, hari-hari kemarin itu kayak kembang api itu ramenya. Jadi saling perang. Jadi kayaknya di pertemuan sebelumnya itu tentang bagaimana pengurusan Afgan yang ternyata deadlock, jadinya perang lagi itu antara mereka. Nah, kalau dilihat ya Taliban ini ya berarti bersifat kanan ya, yang menginikan negara Islam kan di Afgan kan. Sementara Afgan itu dilihat sebagai orang yang tengah. Sebetulnya kalau yang tengah ini biasanya dilihatnya secara sosiologis itu secara vertikal dan secara vertikal atas bawah gitu. Jadi yang tengah itu biasanya dilihatnya itu atas, musuhnya yang bawah gitu. Jadi kalau ada yang tengah ini sebetulnya jangan dilihatin sama kiri kanan, itu pasti yang tengah itu yang sedang berkuasa. Walaupun dari kiri tapi sekarang berkuasa jadinya tengah dia. Nah, lawannya secara ini biasanya diadik ya, secara dua kutub bipolar. Itu berarti yang kanan sekarang. Kalau yang berkuasanya lebih cenderung ke kiri. Nah, kembali yang kiri, kanan, dan tengah tadi. Jadi biasanya orang supaya lebih kategorisasinya lebih mantap gitu, lebih banyak argumen, dilihatnya bahwa yang tengah ini atas sebetulnya. Jadi yang grupnya moderasi ini sekarang berarti yang beratas. Yang ini berarti posisinya di bawah, yang non moderat gitu ya. Nah, terutama yang tadi kalau disambungin dengan inilah kan, yang atas itu biasanya yang moderat ini biasanya gabungnya kan dengan berbagai agama dan sebagainya, yang intinya bukan itunya tapi ya mungkin pundi-pundinya dengan pengusaha gitu dan sebagainya, sehingga harus ininya oleh orang bawah gitu. Jadi sekarang misalkan yang dulunya kanan kemudian diberantas nggak ada gitu ya, HTI misalkan ya bisa ngambil posisi di bawah kan, HTI, PKS dan sebagainya gitu. Jadi dari segi posisi-posisi itu bisa dilihat. Ya ini kan sebetulnya disebutnya kalau dalam politik stipulasi ya, pengandaian saja posisi-posisi ini, tapi kalau distrukturkan bisa lebih asik. Ya kan namanya ini kalau dalam pembahasan disertasi atau jurnal disebut teori. Jadi kita ngambil teori yang misalkan atas bawah, itu rather than kanan kiri gitu kan. Karena yang kirinya sekarang sudah di tengah, ini kan urusannya. Jadi begitu Pak Zifar Rahmat ya, ini bisa dimainkan isu seperti Anda ini yang ini. Tapi bagaimana cara membahasnya, biasanya kita lihat orang-orang sebelum kita yang membahasnya cara gimana kan gitu. Baik dari buku atau jurnal, oh ini pakai teorinya ini kan. Kita setuju dengan mereka itu bisa jadi suatu karya tersendiri, bahwa itu suatu verifikasi bahwa teorinya misalkan Francis Fukuyama ini di Indonesia tahun segini di elit nasional benar, itu misalkan kan. Boleh jadi ya yang bahwa misalkan Basam TV gitu
dalam teorinya yang Islamisme itu Islam and Islamism misalkan di Indonesia berarti salah kan gitu. Nah itu aja sebetulnya disertasi ya supaya jangan terlalu lama kan ngerjainnya. Sekarang harus dari sekarang berbekal kan. Intinya kalau sudah punya teori Anda, berarti Anda bisa merumuskan pertanyaan dan siapa yang akan ditanya kan, yaitu sebagai lokus penelitian Anda gitu. Kalau sudah ada lokusnya, ada teorinya, jadi pertanyaannya untuk siapa yang responden itu bisa pas dan kita bisa bikin cerita gitu. Tapi Anda jangan terini sama teori kan, teori itu nanti belakangan. Yang penting ada yang mau ditelitinya dan apa yang mau ditelitinya kan. Kalau sudah Anda ini, nah itu bisa tinggal teori mana yang dekat ini yang membantu mengeluarkan data dari grupnya itu, gitu loh. Nah ini sebagai bantuan ya mata kuliah ini, semoga Anda bisa ini lebih cepat lagi kan, ini cepat juga nggak bisa simsalabim ya, harus step by step, harus rajin tiap hari ngelihat ini bagaimana ini kan. Jadi seperti halnya Anda ini bikin lukisan kan, kalau disertasi makan, jadi tiap hari itu kita lihat ya kan, jadi di kanvas itu simpan misalkan di dinding mana gitu, nah kita oh ini tinggal ininya kan gitu. Lama-lama ya setelah perkuliahan ini kan semester 4 mungkin nggak ada lagi perkuliahan, itu sudah UP dan jadi misalkan kan gitu. Jadi nanti tidak dikejar-kejar ini kan deadline.